Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Raini dari kelas 10 perhotelan. Jadi di video kali ini Intan akan membacakan presentasi yang sudah Intan buat, yaitu publisitas pariwisata bab 10 dari mata pelajaran kepariwisataan. Selamat menonton. Kedua, tujuan publisitas. Tujuan umum publisitas adalah memberi informasi kepada masyarakat. Yang pertama, mengumumkan produk atau jasa baru. Yang kedua, memberi energi baru kepada produk lama. Yang ketiga, menjelaskan sebuah produk yang kompleks. Namun, publisitas sangat berbeda dari iklan. Hal pertama dan yang paling penting, iklan membutuhkan uang. Mengevaluasi publisitas pariwisata. Yang pertama, pengertian publisitas. Publisitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu publicity, yang memiliki pengertian informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Dengan demikian, publisitas adalah informasi yang bukan berasal dari media massa atau bukan pencarian wartawan media massa itu sendiri. Tetapi media massa menggunakan informasi itu karena memiliki nilai berita. Beberapa bentuk publisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pure publicity. Publisitas yang terjadi dengan mengandung keuntungan dari momentum terjadinya peristiwa-peristiwa biasa. Contohnya, institusi tidak sengaja menjadi tempat evakuasi korban kecelakaan karena letak bangunannya dekat dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Yang kedua, free ride publicity atau parasitic publicity. Publisitas yang terjadi karena ada sesuatu pada institusi yang menarik perhatian media dan disiarkan tanpa adanya permintaan khusus maupun perasaan. Atau kegiatan media sedang meliputi peristiwa lainnya. Contohnya acara musik yang diselenggarakan oleh suatu institusi. Yang ketiga, tie-in publicity. Publisitas ini terjadi melalui peristiwa atau hal-hal yang sedang populer di kalangan masyarakat. Contohnya aksi untuk menggegerkan masyarakat. Seorang public figure bernama Panji Pragiwaksono pernah mengajak kaum muda melalui Twitter untuk mencukur habis rambut sebagai salah satu sebuah kepedulian terhadap para pengidap kanker. 4. Hubungan public relation dengan publisitas. Public relation adalah program yang tidak dibatasi dalam satu periode waktu. Public relation membutuhkan jurnalis dan media untuk mencapai publisitas. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi publisitas. Menurut Iriantara 2006 merujuk pada dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulis materi publisitas. Yang kedua, kualitas hubungan media. Semakin baik kualitas hubungan public relation dengan media, maka semakin besar peluang informasi dimuat. Berikutnya, faktor-faktor publisitas institusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik event. Event yang diselenggarakan oleh public relation memiliki strategi dan tujuan jangka panjang. Event yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian masyarakat dan tentu saja para jurnalis. Yang kedua, nama besar. Nama besar merujuk pada brand atau tokoh institusi yang identik dan harus memiliki reputasi baik. Nama besar mencerminkan kredibilitas dan mengangkat publisitas institusi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan publisitas. Publisitas mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau posisi lain yang mencolok. Lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublisitas sebuah cerita sebagai berita. Pembaca menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita dan berita umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut biaya. Publisitas memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata khalayak media. Khalayak cenderung lebih mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita. Info atau berita tersebut merupakan fakta dan tidak rekayasa. Info yang disajikan tidak berisi pesan-pesan menjual. Publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk atau organisasi. Publisitas mempunyai beberapa kekurangan, antara lain tidak dapat dikontrol, tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dibuat, dan non-personal communication yang berisi bersatu arah, yaitu informasi yang dimuat di media dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat tanpa ada dialog interaksinya langsung.
Public relation merupakan dua jenis media, yaitu controlled media dan uncontrolled media. Controlled media adalah media yang mengatakan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan public relation, cara penyampaiannya, kapan, dan kepada siapa pesan tersebut disampaikan. Contohnya majalah internal, website, dan press list. Sementara itu, uncontrolled media adalah media yang tidak mampu dikontrol karena public relation tidak memiliki andil dalam memutuskan konten media. Mengembangkan rancangan publisitas pariwisata. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan. Sensitif terhadap waktu. Yang kedua, umumnya tulislah dulu baru telepon. Yang ketiga, tunjukkan rilis kepada individu atau penyunting spesifik. Yang keempat, tentukan bagaimana sang wartawan ingin dikontak. Yang kelima, jangan mendesak. Yang keenam, gunakan kata eksklusif tetapi berhati-hatilah. Yang ketujuh, ketika Anda menelepon, gunakan telepon Anda sendiri. Yang kedelapan, jangan kirimkan cuplikan dari cerita lain mengenai klien Anda. Yang kesembilan, bangun sebuah hubungan. Yang kesepuluh, jangan pernah berbohong. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.